Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu kembali di mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8, semester 1, chapter 3 bersama Ibu Nina. Kali ini di bab 3 ini kita akan belajar teks interaksi interpersonal. Ya. Pertama menyatakan keharusan obligation, yang kedua menyatakan larangan prohibition. Yang ketiga, menyatakan himbauan atau saran, suggestion or recommendation. Kita mulai saja ya. Ungkapan yang pertama yaitu menyatakan keharusan atau obligation. Ungkapan ini kita bisa menggunakan have to or has to atau must, yang artinya dalam bahasa Inggris harus. Pola yang bisa kita gunakan atau patterns-nya have to atau has to ditambah verb base atau kata kerja dasar. Atau pola yang kedua yang menggunakan must ditambah verb base atau kata kerja dasar. Contohnya, we must keep our classroom clean and tidy. Ya, atau we must do the homework. Atau menggunakan kata have to. You have to stop that bad habit. You have to do the homework. Bisa juga seperti itu. Ya, mas di sini harus. Kita harus menjaga kelas kita bersih dan rapi. Kita harus mengerjakan PR-nya. Atau kamu harus menghentikan kebiasaan buruk itu. Atau kamu harus mengerjakan PR-nya. Ya, jadi kata must dan have to di sini artinya harus. Kalian bisa mencari contoh lainnya dengan mengikuti patterns atau pola yang disebutkan tadi. Ungkapan berikutnya yaitu menyatakan larangan atau prohibition. Jadi kita bisa melarang orang lain untuk melakukan sesuatu menggunakan kata mustn't atau must not yang artinya tidak boleh. Atau bisa juga menggunakan kata don't atau do not, artinya jangan. Pattern-nya atau polanya subjek, diikuti must not, diikuti verb base atau kata kerja dasar. Pola kedua menggunakan kata do not, diikuti verb base atau kata kerja dasar. Contoh penggunaan dalam kalimatnya, we must not write or draw anything on the desk and on the walls. Must not di sini artinya tidak boleh. Kita tidak boleh menulis atau menggambar apapun di meja dan dinding. Ya. Atau contoh kalimat lainnya, we must not enter this room. Kita tidak boleh masuk ke ruangan ini. Atau menggunakan kata don't steal, janganlah mencuri. Don't do that, jangan lakukan itu. Nah, itu adalah kalimat larangan. Kalian bisa membuat kalimat lainnya dengan mengikuti pola tersebut, ya. Atau kalian bisa mencari di sumber lainnya. Ungkapan terakhir ini menyatakan himbauan atau saran, suggestion or recommendation. Untuk menggunakan ungkapan ini, kita bisa memakai kata should atau should not, yang artinya harus atau sebaiknya. Polanya bisa diikuti subjek, should, kemudian diikuti verb base atau kata kerja dasar. Contohnya, you should ask question in English. Kamu harus atau sebaiknya mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take a medicine. Kamu sebaiknya minum obat. Ya, atau contoh berikutnya menggunakan kata should not. You should not be ashamed to use English with me. Kamu tidak perlu malu menggunakan bahasa Inggris dengan saya. Jadi kata should not di sini diartikan tidak perlu. Ya, you should not do that. Kamu tidak perlu melakukan itu. Nah, itu should not dan should dalam penggunaan himbauan atau saran. Baiklah, untuk materi chapter 3 itu dulu saja. Untuk tugasnya, kalian bisa menyalin kembali materi tadi dari chapter 3 ini di buku catatan kalian. Kemudian baca kembali, pelajari kembali di rumah, ya. Tidak dikumpulkan hanya untuk kalian saja.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.